Nanti setelah kembali kita ketemu lagi lanjutan. Salam sama ibu, keluarga. Tapi dari mana sih mainnya kan Pak belum buka. Udah masuk. Berapa? Tadi kelas udah ada. Jadi yang berpikir gondong yang paling bisa. Tahu aja, ntar ya. Kalau tahu. Sekarang baru mau ketemu mana sekolahnya? Kalau tidak rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Izin, mohon doanya. Kita akan safar dulu ke Amerika. Insya Allah untuk kajian malam Jumat esok nanti. Sementara kita alihkan ke Quran. Silakan menyimak, silakan samaan. Dan insya Allah nanti kita akan sambungkan dari Amerika, dari agenda yang telah dischedulkan di sana. Dimulai dari Boston, kemudian ke New York, kemudian ke Washington DC. Teman-teman yang di wilayah Amerika, silahkan kita bisa bertemu, berdiskusi, dan menikmati berbagai hal yang bisa kita diskusikan di sana. Terima kasih, Pak Hidayat. Salam jumpa di Amerika dan salam bersama untuk kita semua di wilayah manapun yang bisa terjangkau. Sekarang di bandara, mohon izin kita pakai masker dan menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga IMSA dimanapun Anda berada. Masih dari Doubletree by Hilton, Boston, Massachusetts, kita tim Radio IMSA masih meliput acara Muktamar IMSA 2022. Dan alhamdulillah di studio kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa yang sudah kami tunggu-tunggu dari sebelumnya 3 bulan yang lalu dengan Ustadz Adi Hidayat ya. Tentu saja Anda yang di Indonesia sudah kenal siapa beliau dan mungkin kita ingin kenal lebih dekat lagi silaturahim dengan beliau, terutama warga IMSA yang ada di Amerika. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imo. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz ya. Sehat, alhamdulillah. Semangat ya. Ini kabar? musim-musim dingin di sini gimana? Alhamdulillah Allah sedang mengajarkan dan memberikan nikmat musim dingin jauh sebelum kesini. Oke. Saat di Tripoli. 2005 kami di Tripoli, dingin dari Laut Mediterania, angin dari Sahara Afrika. Oh, wow. Nah, jadi sampai ke sini nostalgia. Jadi sudah familiar lah ya dengan tidak kaget gitu Pak Ustadz. Jadi ini pertama kali ke US, kemudian pertama kali ke Muktamar. Kita ngomong-ngomong ke Muktamar dulu nih. Ini gimana pandangan Ustadz nih dengan pelaksanaan Muktamar kita nih? Excited, bahagia. Bahagia itu bercabang karena bahagia bisa bertemu bersilaturahim dengan keluarga warga IMSA yang menghimpun hampir di semua state di Amerika, bahkan Kanada, bahkan ada yang sengaja datang dari Kuwait. Oh wow, ya. Beberapa daerah, beberapa negara yang lain. Kemudian juga bahagia yang kedua, semua peserta semangat untuk belajar keislaman di semua lapisan. Terharu, ada anak-anak yang di tempat yang menurut sebagian orang tidak mudah menghafal Quran, mereka menjadi penghafal. Semangatnya sangat luar biasa dan itu sedikit banyak mengalirkan air mata. Masya Allah. Dan itu senafas dengan nama Muktamar. Jadi Tamar asalnya dari kata Amar. Amar itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang melahirkan legasi kesuksesan, sesuatu yang membahagiakan. Kalau kita ingin berusaha menjadikan segala hal itu sukses, membahagiakan, punya legasi, maka tambah alif dan ta, jadinya Tamar. Sifatnya disebut Muktamar. Harapannya Muktamar ini menghadirkan momen-momen yang membahagiakan, mengantarkan pada kesuksesan dan melahirkan legasi kebaikan yang bisa diteruskan kemudian hari. Wow. Dasarnya umur. Iya, wow. Dasarnya umur. Jadi kalau masing-masing ditanya, berapa umur Anda?
itu sesungguhnya dalam bahasa Arab, bahasa Quran bukan menunjuk pada usia. Karena usia itu batas kehidupan, disebutnya ajal namanya. Oke. Quran surah ke-7 ayat 34 misalnya. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, manusia, individu, bahkan orang banyak punya batas hidup. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Nah, cara mengisi hidup itu disebut umur. Oke. Segala yang bermanfaat, segala yang membahagiakan, segala yang sukses. Kalau saya tanya, Mas Imus berapa umurnya? Misal Anda jawab 45 tahun. Maka selama 45 tahun ini sudah berapa kebahagiaan yang diraih? Kesuksesan yang didapatkan dan memberikan manfaat untuk orang sekitar. Tamar legasi terbesarnya mengisi umur supaya lebih bermanfaat, mendapatkan kesuksesan dan melahirkan kebahagiaan. Masya Allah, Ustaz, kita udah mengadakan muktamar bertahun-tahun, malah nggak ngerti artinya, nanti dikasih tahu. Masya Allah, ini warga IMSA ya, dapat ilmu baru, sudah datang-datang ke muktamar itu. Jadi bukan hanya sekedar silaturahim, harus ada legasi juga ya, Ustaz ya. Masya Allah. Terutama 5 hal pokok. Karena nanti kata turunan amar itu dari kata kerja amara dan ya'muru. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 18. Oke. Nama ya'muru masajidallah. Kalau kenal kita makmur, dewan kemakmuran kan ke masjid ya. Dewan kemakmuran masjid. Kata Allah, yang bisa memakmurkan sesuatu termasuk masjid itu terbatas. Kalangan terbatas, VIP. Siapa mereka? Man amana billah. Orang yang memang punya orientasi iman. Jadi peserta muktamar ini kalau bukan karena imannya, nggak mungkin pengen ikutan nih. Right. Maka berbahagialah ketika menjadi bagian dari warga IMSA, ikut muktamar, artinya iman Anda dikonfirmasi di hadapan Allah. Masya Allah. Maka hal pertama yang dilakukan, niatkan ikhlas untuk mendapat ridha Allah. Bukan sekedar ingin dapat makanan-makanan enak. Jadi indikasi mereka yang datang ke muktamar, indikasi sudah beriman nih. Ini at least checklistnya sudah satu. Yaumil akhir, orientasi punya proyek akhirat. Oke. Barangkali yang datang kan punya banyak kesibukan setahun, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Ya akhiratnya bagaimana? Katanya pengen masuk surga. Right. Katanya pengen surga Firdaus. Katanya pengen dengan Nabi. Balik tanya, bakalnya mana? Oke. Di Quran surah ke-73 Al-Muzammil, Allah sindir halus tuh. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Hei kamu ini paginya sibuk, kerjanya banyak, malamnya tidur enak pakai selimut, cita-cita surga Firdaus, pengen ketemu Nabi, amalan tipis. Masya Allah. Maka wal yaumil akhir, siapkan akhirat. 3, belajar yang basic, yang pokok-pokok untuk bekal. Wa aqamas shalah, perbaikin salat. Wa ataz zakah, ada kesempatan mengumpulkan harta untuk berbagi. Makanya saya senang tuh ada bazar. Kan? Ya, mungkin di situ ada charity juga, donasi juga. Itu masuk tuh. Bagian dari yang pokok di muktamar. Yang terakhir, kalau semua sudah terkumpulkan, walam yakhsha illallah, akan jadi pribadi tangguh. Di keluar dari muktamar itu harus tangguh tuh. Tangguh menghadapi tantangan-tantangan. Jangan pesimis sebagai minority misalnya di sini. Lebih kuat lagi, saling bersaudara. Nge-charge jadinya ya. Masya Allah. Ini ya warga IMSA, terutama yang di Amerika nih. Jadi muktamar tahun depan udah siap-siap daftarnya dari sekarang. Walaupun belum tahu tuh. Karena ini keutamaan kita ini yang datang-datang bersama malah nggak tahu nih keutamaan. Memang different perspektif kalau saya bilang. Pak Ustadz ngasih tahu kita, wah ternyata ini ya legacy, kita juga harus memperkuat iman. Dan sekarang ini Pak Ustadz, Pak Ustadz ini cukup sudah sangat viral di Indonesia ya, sangat popular, famous. Kemudian ini I was wondering, teknik Ustadz ini mengajarkan berdakwah itu beda dengan yang lain. Ini dapatnya dari mana? Terus kan Ustadz harus ada papan tulis, kemudian hafalan itu halaman kiri kanan pojok bawah gitu. Ini kan selama ini di Indonesia belum ada seperti ini. How you come up with the idea? Okay, first of all, pertama saya ingin memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya khawatir bahwa apa yang disifati oleh banyak orang terhadap saya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kita menginginkan viral itu di akhirat. Amin. Lebih daripada apa yang kita bisa raih di dunia. Dan semoga Allah menjaga keikhlasan dan kebaikan untuk berdakwah. Pertama, dasarnya adalah cinta Al-Quran. Dari kecil kami ditanamkan untuk mencintai Al-Quran, dan cinta terhadap sesuatu akan mendapatkan feedback yang lebih daripada itu. Maka seakan kita merasakan menyatu dengan Al-Quran, dengan cinta itu, nggak mau berpisah dengan Quran. Dari mulai baca, menelaah Quran, menghafal Quran, dan di situ terbentuk jati diri. Dari situ kemudian ketika kita berbagi, maka struktur Quran itu alhamdulillah sampai hari ini Allah tanamkan dalam diri kita. Jadi kalau Mas Imus tanya sesuatu, itu yang keluar ayat tuh. Gitu, dengan ayat, dengan runtutannya, Al-Fatihah sampai An-Nas, posisinya, strukturnya bagaimana, cara membentuk kurikulumnya seperti apa, teruntut semuanya. Nah dari situ, yang kedua, semangat memahamkan. Islam bisa membentuk peradaban dan kemajuan. Islam yang berkemajuan ketika umatnya memahami tuntunan.
bukan menghafalnya. Oke. Maka dasar prinsip ini yang menjadikan kita melakukan pendekatan dakwah dengan pemahaman. Maka kita mencoba memahamkan jika ada persoalan seperti ini, dasarnya seperti ini, argumentasinya begini, pilihannya seperti ini, silahkan kami serahkan bagaimana sikap Anda untuk memilih. Jika terkait dengan persoalan fikih misalnya. Oke. Lalu kadang orang butuh visualisasi untuk memudahkan. Maka kita gunakan perangkat seperti papan tulis misalnya. Walaupun tidak setiap misalnya kajian ada papan tulis. Right. Kita sesuaikan. Kadang butuh misalnya PowerPoint, kadang tidak sama sekali. Tapi untuk visualisasikan untuk mudah untuk dilihat dan biasanya mudah untuk dikenal. Oh ini Ustadz papan tulis. Ya. Ustadz whiteboard. Ini Ustadz. Ya, jadi itu untuk memudahkan. Tapi lebih daripada itu, ada harapan dalam dakwah itu satu bisa mencerahkan. Yang kedua bisa membuka wawasan. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat yang bisa menghadirkan pada friksi, perpecahan, bahkan kadang-kadang perselisihan karena bukan karena ingin berselisih, karena kurang wawasan. Oke. Maka saya mencoba menampilkan metode pendekatan baru dengan menampilkan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam beribadah misalnya. Kayak gini misalnya, hadis tentang bismillah, kurang lebih ada 70 hadis. Diklasifikasikan ada 4 cara menggunakannya. Satu dijaharkan, dikencangkan, bismillahirrahmanirrahim. Kedua silent, bismillahirrahmanirrahim. Ketiga nggak dibaca sama sekali. Yang keempat dibaca jahar keras di rakaat pertama, selanjutnya nggak dibaca sama sekali. Kita terangkan kapan Nabi baca ini, di situasi apa, kapan begini, kenapa Imam Syafi'i pilih keras, kenapa Imam Ahmad silent, kenapa Imam Malik tidak baca sama sekali, kenapa Abu Hanifah nggak baca. Setelah kita ajarkan semua orang paham, oh begini, saya memilih ini karena alasan ini. Jadi kita tidak mengatakan lagi yang keras itu NU, yang silent itu Muhammadiyah misalnya. Right. Saya pernah when I was in Makkah, the first time in 2010 I think. Jadi saya pernah haji jadi petugas 2010. Terus Imam Sudais itu memimpin sholat Isya. Jadi saya menerima jemaah haji pertama Indonesia. Lalu kemudian masuk ke subuh, Imam Sudais baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Komen jemaah kita pertama kali, iki imamnya Muhammadiyah tuh. Ini imamnya Muhammadiyah kan. Jadi kurang lebih demikian. Karena memang image yang sudah di Indonesia ya, mungkin barangkali juga part of dakwah mereka kalau yang diam Muhammadiyah, yang laut NU ya. Nah mungkin saya lihat dari bisnis perspektif ya, mungkin Pak Ustadz melihat ini yang dibutuhkan umat barangkali seperti ini, sehingga ketika Ustadz masuk dengan metode dakwah yang ada itu begitu mudah diterima gitu Pak. Quran surah ke-16 ayat 125. Itu ada dakwah, itu ada 3 pendekatan pokoknya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pendekatan pertama dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu kemampuan untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kemampuan membaca sesuatu dan menyikapi sesuai dengan tuntutannya. Masa-masa lalu mungkin mau'izah hasanah, orang tausiah didengar sampai. Ya? Nah, kemudian ada orang ceramah selesai, uraikan beres. Masa kekinian zamannya berbeda. Generasinya berganti. Ada Gen Q, Gen Z dan seterusnya. Nah, keinginan berbeda-beda. Seperti sekarang ada podcast, ada YouTube dan sebagainya, ada aliran-aliran yang berbeda. Nah, maka kata Quran fasilitasi ruangnya. Ya, ambil ruang itu yang mungkin segmennya itu yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zamannya. Gunakan perangkat, itulah hikmah. Menyentuh kedalaman makna dengan perangkat yang setara dengan apa yang dibutuhkan. Lalu masukkan mau'izah hasanah. Jadi kalau ingin berbagi, mau'izah itu berbagi kebaikan. Hasanah harus yang terbaik. Siapkan yang terbaik, ya. Kalau ingin kasih materi jangan tanggung, sempurnakan sampai orang paham. Jangan cuma kita pengen nyampaikan selesai pulang, tidak. Dalam Islam, Quran mengajarkan jangan sampai Anda berbagi hanya ingin memenuhi waktu selesai. Apa yang bisa orang dapatkan? Harapan orang apa? Sesuaikan temanya dengan kebutuhannya dan tampilkan dengan cara yang indah dan lembut. Mas Imus kenal Firaun? Tahu. Ada sebagian orang yang kenal Firaun. Takut itu. Oke, berapa detik? Jadi Firaun tuh, Firaun ya, kerasnya luar biasa, ya, dan kasar. Allah tetap mengatakan dakwahi dengan lemah lembut. Ya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan dengan yang lembut, yang baik itu. Itu sesuai dengan zamannya. Anda bayangkan, Allah di era Firaun pun masih menggunakan pendekatan yang indah supaya menyadarkan. Jadi bukan untuk menggulingkan kekuasaan, tapi membimbing supaya menggunakan kekuasaan lebih baik dengan cara yang lembut. Yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Kadang kan di podcast juga ada diskusi, ada debate gitu kan? Kata Allah, kalau mau diskusi, mau debat tentang keislaman pun dalam dakwah, dengan cara yang baik. Dilarang dalam Islam, tapi dengan cara yang paling baik.
Oh, wow. Tricky nih. Tricky Pak Ustadz nih. Oke, jangan yang baik, tapi yang paling baik. Oke. Yang paling baik. Uh-huh. Tidak menjatuhkan, tidak mencela. Even kita misalnya interfaith dialogue, kita dengan yang beda, misalnya terah keyakinan, ya. Ada misalnya saya berdiskusi dengan yang Nasrani, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, tapi jangan menjatuhkan, jangan memaksakan. La ikraha fid din, gak boleh paksa orang. Kita hanya bertukar pikiran, bertukar wawasan dan menyerahkan hasilnya pada apa yang Allah ya. diinginkan. Allah yang membolak-balikan hati ya, kita sampaikan. Kalau Allah bolak-balikan hati, dia terima jadi Islam, Masya Allah. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan mereka dengan lembut, dengan baik, tapi jangan berniat menguasai. Engkau tidak ditugaskan untuk menguasai, engkau ditugaskan untuk mengingatkan. Nabi Muhammad, orang paling mulia, Rasul tertinggi, akhlak paling hebat, tingkat surga tertinggi, sudah ada surga dijaminkan sebelum wafatnya, diperintahkan, ingatkan dengan lembut, bukan menguasai. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, belum ada jaminan surga, tak ada pujian langsung dari Allah. Lalu Anda memaksa, siapa Anda di hadapan Rasulullah? Masya Allah, itu ya warga IMSA ya. Jadi kita apalagi di Amerika seperti ini, pokoknya kita hanya memberikan, jangan menjatuhkan tadi saat ya. Kemudian tidak boleh memaksa, kita berikan yang informasi sebenarnya, put on the table, nanti berikan mereka. Insya Allah yang membolak-balikan hati. Wah, luar biasa nih Pak Ustadz. Sampai ini jamaah Pak Ustadz, jamaah YouTube Pak Ustadz, Pak Gatot, ngikutin terus nih Pak Ustadz. Semalam tadi kita barusan juga interview dengan beliau. Alhamdulillah senang banget bisa lihat langsung Ustadz di sini. Subhanallah, senang sekali beliau. Nah, Pak Ustadz ini kita speaking of kehidupan pribadi nih, Pak Ustadz Adin ya. Ini sempat ngobrol-ngobrol dengan para peserta Muktamirin. Wah, Ustadz Adin sudah terkenal di Indonesia. Terus pada, kok Ustadz Adin nggak pernah kelihatan istrinya, nggak tahu gitu ya. Terus ada yang bilang, oh itu memang kalau suami soleh itu istrinya itu nggak ditunjukin. Makanya ini bapak-bapak di sini senang karena istrinya ya sebenarnya apa biar itu biar sehat juga nih kepada bapak-bapak biar istrinya juga tidak diekspos gitu Pak Ustadz. Sebetulnya bukan persoalan diekspos atau tidak, Okay. tapi membagi porsi sesuai dengan tugasnya. Okay. Jadi Quran mengajarkan supaya kita proporsional. Ya, saya sebagai seorang anak berbakti kepada kedua orang tua, sebagai seorang suami menyayangi keluarga, sebagai seorang dai mengajar. Apa tugas istri saya? Tugas istri saya adalah mendampingi suami dalam kebaikan, mensupport, mendidik anak-anak dengan cara yang baik. Bagaimana cara mendidiknya? Ada dua hal bagi kami. Yang pertama adalah mendidik internal untuk keluarga. Maka itu kan tidak harus mempublish keluar begini istri saya. Tidak. Karena targetnya adalah keluarga di dalam. Yang kedua, kita share pendidikan itu keluar. Ada yang sifatnya formal. Dengan apa? Sekolah. Kita punya sekolah. Kita buat sekolah didedikasikan untuk pendidikan Islam dari TK ya, jadi tingkat PAUD, jadi KB, TK sampai ke SD, sampai ke atas ke pesantren. Nah, dari semua itu istri saya terlibat. Jadi TK kami ini sampai ke SD itu mengadopsi kurikulum Quran. Kita keluarkan semua ayat Quran dan hadis sesuai dengan pertumbuhan anak itu, di-combine dengan pendidikan dari Diknas. Dari Diknasnya apa, ayat Qurannya apa, hadisnya apa. Di TK mereka bisa hafal 5 juz, SD 30 juz dengan karakter Quran dan menguasai dari kurikulum Diknas. Istri saya terlibat di situ. Ya, menata, ikut munakasyahnya, divideokan, ada di YouTube-nya juga dan sebagainya. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang tugasnya di situ. Tidak setiap saya harus datang, saya harus ikut. Saya katakan istri saya tidak. Tapi kita tempatkan sesuai pada porsinya. Itu aja poinnya. Baik. Begitu ya warga IMSA ya. Jadi kita tempatkan istri juga pada porsinya sesuai tugas gitu. Bagaimanapun itulah partner ya, Ustaz ya. Tapi pertanyaan itu bagus. Tak kenal maka kata ta'aruf. Bagus. Tak bagus ya. Enggak, saya memang akan tahu jawabannya karena beliau kan sudah pelajari saya gitu. Poinnya adalah kenapa ada ta dan alif? Itu poinnya. Kata ta'aruf itu dari kata ain, ra dan fa. Saya tidak menginginkan jawaban tak sayang. Yang saya inginkan memang ta'arufnya. Tapi yang ingin saya bahas adalah ta dan alifnya. Karena asalnya dari kata arafa, mengenal. Ta itu berusaha sungguh-sungguh. Alif itu saling. Artinya apa? Kalau kita ingin ditetapkan adalah sebagai pasangan yang serasi, yang baik, yang harmoni, maka harus punya saling keinginan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal, memperbaiki, mengoreksi, dan men-share itu dalam kebaikan dan sesuai dengan tempat dan porsinya. Jadi kadang-kadang ada bagian-bagian tertentu yang memang kita kurang, di situ istri melengkapi. Kita kenal istri kita tempatkan dia, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh karena niat ibadah kepada Allah. Itu poinnya. Baik. Masya Allah, ini banyak sekali ilmu nih. Sebenarnya sama Ustadz mau diculik satu malam di sini, jam di IMSA ya. Tapi waktunya warga IMSA, Ustadz banyak sekali jadwal dan sangat sibuk. Mungkin terakhir Pak Ustadz,
closing style untuk warga IMSA di Amerika barangkali, what they can do untuk membantu Indonesia juga mempertahankan identitas sebagai Muslim jadi takwa dimanapun Anda berada. Closing style. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Warga IMSA dimanapun Anda berada, saya menyayangi Anda semua karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan cinta ini saya sampaikan tulus berupa harapan-harapan kebaikan seperti yang Quran inginkan. Yang pertama, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai semua manusia, aku ciptakan kau laki-laki, perempuan, dan menyebar. Boleh jadi kau menemukan komunitas, suku-suku yang berbeda denganmu, engkau mungkin minoritas, atau mungkin juga kau mayoritas. Jangan beda-bedakan dalam bergaul. Boleh jadi teman Anda bukan semuanya Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang beda keyakinan, maka lepas semua itu bergaul dengan mereka, saling menguatkan, saling menampilkan kebaikan, dan niatkan, kata Allah, pergaulan itu untuk membangun takwa, bangga dengan orang Islam, bangga sebagai Muslim. Jadi warga IMSA dimanapun Anda berada, ketika Anda berbuat baik pada orang lain, dan orang lain mengatakan, kamu baik sekali, katakan, bukan saya baik, tapi Islam yang mengajarkan saya untuk berbuat baik. Yang ketiga, yang terakhir adalah Quran surah kedua ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menginfokan, memviralkan, saking tingginya info ini, malaikat harus tahu. Aku jadikan khalifah di ard. Ard itu asalnya bukan bumi. Ard adalah tempat yang dipijak, tempat kita bernaung, bumi pertiwi. Khalifah artinya memajukan, menyukseskan, saling menggantikan. Jadi bangga sebagai warga Indonesia karena itu amanah bagi kita. Itu bumi yang kita pijak, itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun Anda menyebar serang di Amerika dan sekitarnya, tetap jaga identitas sebagai warga negara Indonesia, makmurkan, bawa nama baiknya, dan pulang saat dibutuhkan untuk membangun negara kita tercinta. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz, waktunya, ilmunya, mas semuanya. Dan ini masih ada long trip Ustadz ya, akan ke lokaliti. Jadi warga IMSA dimanapun Anda berada, beberapa lokaliti di Amerika Ustadz mungkin akan kunjungi nanti. Stay tune di lokalitas Anda, insya Allah. Kita mau pamit dulu, insya Allah. Terima kasih semuanya, dan stay tune terus. Muktamar 2022 masih akan berlangsung, masih ada 2 hari lagi. Saya Iwan Musafir, Imus dari Boston, Massachusetts. Of his flight yesterday, but he still join us via Zoom today. So actually, I appreciate for him, and I hope Allah bless him and his family, and also make his activity easier here in America. His Excellency, Consulate General of Malaysia, New York, Mr. Amir Farid Abu Hassan, be closer to Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, Bapak Ibu yang saya sangat muliakan, saya berbahagia melihat wajah yang sangat luar biasa ini. Ada anak-anak, remaja, ayah bunda, dan baru bergabung juga dengan kita Ustazah Oki Sena Dewi, sahabat kami beserta keluarga. Alhamdulillah telah tiba di sini. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan. Saya berbahagia dengan semua ini, tapi saya juga khawatir kalau kebahagiaan dan pertemuan ini hanya terpaku berada di ruang dan momen ini. Ada tawaran besar dalam Al-Quran, tertuang di Quran surah ke-52, surah At-Tur, di ayat ke-21. Ketika Allah menyampaikan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا, alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran dan mencakup semua kalangan tanpa batas. Bisa dia laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tak ada sekat sosial di situ. Semua. Allah beri tawaran pada kita semua. Kata Allah, walladzina amanu, dan semua hambaku tanpa kecuali. Sepanjang mereka mau beriman dan mewujudkan iman itu secara bersama-sama, membuat amal soleh, kebaikan di semua aspek. Dan ini yang paling penting, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, lalu disertakan berbuat baik amal soleh itu beserta anak cucu mereka. Alhamdulillah.
لله رب العالمين بكل كماله وجلال سلطانه وحمده. نصلي ونسلم على حبيبك الكريم يا رحمن الرحيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. اللهم نتوجه إليك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. Ya Allah, kami bermohon dengan segenap kesempurnaan nama dan sifat-Mu, Ya Rahman Ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang sangat dalam sayang-Mu, Ya Ghafur Rahim, yang pengampun yang tak ada batas dalam ampunan-Mu. Allahumma ighfir lana dhunubana wamhu anna khatayana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, jangan biarkan bila ada satu pun peserta muktamar ini datang ke muktamar membawa dosa, maka mohon hapuskan seluruh dosa-dosanya. Wala hamban illa farajta. Jika ada di antara kami yang saat ini merasakan kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan ruangan ini kecuali Engkau telah menenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jika ada di antara kami yang tengah merasakan sakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan dalam kehidupan keluarganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon dengan keikhlasan amal solehnya di muktamar ini, Ya Allah, hilangkan segala kesulitannya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di muktamar ini pertemuan yang menyatukan cinta dan amal soleh di antara kami. Dan biarpun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim, kemuliaan dan kepedulian di antara kami. Allahumma ya arhamar rahimin, tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami bertobat mulai detik ini kepadamu dengan tobat yang terbaik kami mohonkan. Allahumma hafadh anna an kulli ma'asi. Maka kami mohon, Ya Allah, jaga kami mulai detik ini dari perbuatan maksiat yang tidak Engkau sukai. Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, mohon wafatkan kami dalam keadaan muslim yang terbaik. Wa alhiqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mohon satukan kami kelak dengan orang-orang terbaik di jannah-Mu, para nabi, orang-orang saleh, orang siddiqin, para syuhada, dan yang Kau nilai baik dalam berkehidupan. Allahumma yassir hadzal mu'tamar wa barik fihi wa taqabbal jami'a a'mal as-salih fihi. Ya Allah, mudahkan segala rencana muktamar kami, segala kegiatan yang telah kami susun, dan berkahi semua kegiatan kami. Dan kami mohon anugerahkan limpahan pahala kepada siapapun yang telah memulai muktamar dari sejak awalnya, meneruskan sampai kini dan sampai di masa yang tidak kami ketahui. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan semua peluang kebaikan yang mampu kami dapat di dunia ini dan semua kebahagiaan di akhirat yang mampu kami raih. Dan mohon jauhkan kami dari segala apapun yang dapat menghadirkan ancaman neraka. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah